Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fatika Nuraini dari kelas MBS 5I akan menjelaskan tentang bab 1 sampai bab 6 yang sudah dipresentasikan pada minggu-minggu sebelumnya. Langsung saja, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan mengetahui dan dapat menentukan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Selain dari perencanaan ini kita dapat mengetahui orang, jumlah, tempat, dan waktu yang tepat akan kebutuhan sumber daya manusia pada perusahaan. Selain demi membantu tujuan perusahaan, perencanaan ini juga memberikan dampak yang positif bagi karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan. Karyawan akan merasa nyaman karena dalam perencanaan ini jenjang karir karyawan itu telah direncanakan atau telah dirinci secara jelas. Kemudian pelatihan yang mungkin akan dilaksanakan itu juga sudah direncanakan. Selanjutnya, informasi tentang sistem kompensasi dan insentif itu sudah direncanakan pula. Dalam perencanaan ini perencanaan SDM ini memiliki tanggung jawab. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Ini adalah maksudnya perusahaan harus menentukan atau memperkirakan pergerakan sumber daya manusia. Hal apa yang harus dilakukan? Kemudian yang kedua, perekrutan dan penyeleksian. Jadi, perusahaan harus mencari sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang ketiga itu pengembangan. Pengembangan biasanya berupa pelatihan rutin atau promosi dan sebagainya. Yang keempat, memberikan kompensasi dan tunjangan. Yang kelima, pemberhentian. Pemberhentian ini biasanya berisi tentang rencana apabila pegawai tersebut diberhentikan. Dalam video ini saya hanya akan menjelaskan tentang poin 1 dan poin 2, yaitu perencanaan sumber daya manusia dan perekrutan serta penyeleksian. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Dalam melakukan perencanaan ini kan sudah dijelaskan tadi bahwa perusahaan akan menentukan pergerakan sumber daya manusia. Untuk menentukan pergerakan sumber daya manusia, otomatis perusahaan membutuhkan informasi-informasi yang akan membantu dalam penentuan keputusan pergerakan sumber daya manusia. Untuk mendapat informasi tersebut, biasanya perusahaan melakukan hal-hal semacam ini, hal-hal di bawah ini, maksudnya hal-hal seperti ini. Yang pertama, analisis pekerjaan. Analisis ini memberikan gambaran secara jelas tentang tugas dan cara pelaksanaan tugas yang ada pada perusahaan. Kemudian yaitu analisis tenaga kerja. Analisis ini memberikan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan pada perusahaan. Kemudian yang ketiga, desain pekerjaan. Desain pekerjaan ini maksudnya adalah pengalokasian pekerjaan yang ada pada suatu perusahaan. Kemudian yang keempat, deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan ini biasanya berisi tentang tugas, fungsi, hubungan, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan. Dengan
4 poin tadi, perusahaan atau mungkin Departemen Sumber Daya Manusia dapat melakukan perkiraan pekerjaan yang dibutuhkan, jumlah pekerja yang dibutuhkan, dan kapan perusahaan membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu perekrutan dan penyeleksian. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja dengan kualifikasi yang tinggi sesuai dengan jabatan yang tersedia. Proses rekrutmen ini bisa bersumber dari internal atau eksternal perusahaan. Internal itu biasanya dengan transfer karyawan atau mutasi karyawan. Kalau sumber eksternal itu biasanya didapat dari Disnaker atau lembaga-lembaga pendidikan. Selanjutnya, proses rekrutmen itu diawali dengan searching atau bahasa Indonesianya mendapatkan. Ini biasanya perusahaan membuat iklan di media massa ataupun media online, atau bisa juga dalam job fair untuk memberikan informasi kepada khalayak umum bahwa perusahaan tersebut membutuhkan atau membuka lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua tahapnya yaitu selection. Selection ini adalah proses penyaringan tenaga kerja. Tidak semua tenaga kerja diterima begitu saja. Tenaga kerja harus mengikuti tahap tes yang telah ditentukan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu user. User ini adalah proses mencari orang yang tepat pada posisi yang tepat atau biasa disebut juga penempatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi adalah proses atau tahap yang digunakan untuk menentukan pelamar mana yang akan diterima. Dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan atau sistem gugur. Kemudian yang kedua itu dapat dilakukan dengan pelamar mengikuti seluruh tahap, kemudian dibandingkan dengan nilai atau standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tentunya dalam proses seleksi ini tidak begitu saja diterima, harus ada kualifikasi atau dasar yang menjadi acuan pelaksanaan proses seleksi ini. Misalnya bisa pendidikan, kemudian pengalaman, usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, dan sebagainya. Proses seleksi ini harus dilakukan dengan baik karena akan memiliki pengaruh pada perusahaan. Karena apabila proses seleksi baik, maka perusahaan kan akan mendapatkan karyawan baik. Jika karyawan memiliki keselarasan dengan tugasnya, maka karyawan tersebut akan memiliki kinerja yang berkualitas dan akan membantu pencapaian tujuan perusahaan dengan cepat. Selanjutnya, setelah melakukan seleksi atau melewati proses seleksi, tenaga kerja akan ditentukan di mana ia akan bekerja atau biasa disebut dengan penempatan. Secara harfiah atau secara formal, biasanya penempatan ini adalah proses menentukan posisi seseorang sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya agar dapat melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya dengan baik, secara efektif dan efisien. Apabila sudah ditetapkan penempatannya, kemudian pegawai harus
melewati tahap orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah program yang dirancang untuk para pegawai baru untuk memperkenalkan tugas dan lingkungan kerja yang ada di perusahaan. Orientasi ini dapat mengurangi kecemasan dan kebimbangan karyawan baru dalam mengenali lingkungan kerjanya. Dalam masa orientasi ini, pegawai baru harus mendapatkan materi-materi yang membantu pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Biasanya materi ini berisi tentang yang pertama itu organisasi, biasanya berbahas sejarah organisasi dan sebagainya. Yang kedua yaitu pelanggan, kemudian pesaing, kemudian tim kerja, selanjutnya peraturan organisasi, kemudian fasilitas dan budaya perusahaan, serta tidak lupa tugas dan pekerjaan utama dari pegawai tersebut. Dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan, hingga orientasi, keempatnya itu berhubungan. Keempat proses tadi didasarkan pada 4 poin dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu analisis pekerjaan, analisis tenaga kerja, desain pekerjaan, dan deskripsi pekerjaan. Semuanya didasarkan pada 4 poin tersebut. Perencanaan atau proses-proses tersebut dilaksanakan guna mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang tinggi yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Selain itu juga demi kenyamanan pegawai baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.